أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وهو أعظم النعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والإنسان وهو سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. Sungguh terdapat contoh tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 4. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah ungkapan yang acuk awak danga dan awak baca Bapak Ibu. Apalagi dengan perkembangan teknologi hari kini, terutama melalui media-media sosial. Apalagi kalau ada seseorang yang atau sekelompok orang ketikanya berkumpul dengan keluarganya atau nyopai dengan kawan-kawannya gitu. Acuk kata-kata yang dikeluarkan bahagia itu sederhana. Sementara yang bahagia itu sendiri dia tak tahu apa maknanya. Lalu apakah sesederhana itu bahagia? Kalau awak lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahagia itu diartikan suatu keadaan atau perasaan dan pikiran yang tenang. Jadi bahagia itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ketika awak berada dalam keadaan, kemudian perasaan, pikiran tenang, batin dan jiwa merasa puas, bebas dari segala kesusahan, lapih dari beban penderitaan, dan terwujudnya suatu keinginan. Nah, itu dia nan bahagia. Sehingga Bapak Ibu, orang nan berjalan kaki ini akan merasa susah. Makanya nyo bayangkan alangkah bahagianya punya kendaraan sekurang-kurangnya roda 2. Orang nan punya kendaraan roda 2 ternyatanya pun kembali susah. Sebab nan tabau dinyo paling surang atau baduo, itu pun kalau anaknya masih kecil. Akhirnya kalau painya jalan-jalan atau berwisata, tapasulah merenta loto gitu. Dan orang nan bawa tu pun juga demikian gitu. Nya kembali merasa susah. Pajak tahunan yang nyobayangan, kemudian perawatan oto nan ndak sakit. Apalagi beko kalau dulu tetangga nan minta tolong mantahakan anggota keluarganya ke rumah sakit. Jadi tidak ada nan sanang rupunya Bapak Ibu. Orang nan masih lajang nya menggambarkan alangkah bahagia dan tenangnya kalaulah berumah tangga, punya suami, punya istri. Dan ternyata ketika punya suami istri atau istri, dan kebahagiaan itu pun juga sementara gitu. Kesusahan tu timbul lihat.
dengan hamilnya istrinya misalnya, banyak yang tak pikir adanya. Baitulah baranak itu. Dan begitulah seterusnya. Anak ketika lahir bakayanya nak ke bajalan. Ketika nyoba jalan lah bakaya lu nak ke sekolah. Tiba sekolah lah pani utak memikirkan uang sekolah. Sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi nan sanang tu di mana itu? Apakah memang sederhana bahagia itu? Pailahnya liburan sekali seminggu, sekali sebulan. Ada tempat wisata nan baru nyoturui. Pai makan ke restoran baposting lo gitu. Nah kecilnya sederhana, tapi orang aja nak memikirkan barih tabilo kadapi. Nah jadi Bapak Ibu jemaah, bentuk itu yang wak pahami bahagia itu hanya sementara itu. Nah lalu yang bahagia itu sebenarnya gitu. Nah bahagia itu tidak identik dengan yang disabuikan tadi itu. Bisa jadi bahagia itu hidupnya akan selalu menderita selama di dunia. Dan penderitaan yang nyo alami itu karena nyo paham dari Allah, nyo merasakan kebahagiaan dalam penderitaannya. Bara banyaknya orang Bapak Ibu di rumah-rumahan kete anaknya siai-siai patuh nyaman gitu. Jarang tadanga batangka ndak do ibu. Anak dimakannya lama, anaknya menjadi lo sekolah. Dan sebaliknya, ada orang di rumah mewah, tapi tidak ketahuannya antaranya semuanya. Apalagi di zaman kini. Nah makanya di dalam sebuah ungkapan para pujangga dari Arab Bapak Ibu mengatakan, terutama ulama-ulama sufi, yaqsidul farha alladhi yuaddi ilal farha fil akhirah. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Ada istilah-istilah dalam bahasa Arab tu yang identik dengan bahagia. Di antaranya ada kata sa'adah. Sa'adah, sa'id, bahagia artinya. Ada surur, surur itu bergembira. Ada juga istilah lain busyra, bergembira artinya. Ada farha, farha itu ada kebahagiaan, ada kebanggaan. Ada falaha, falaha itu kemenangan yang ujungnya kebahagiaan. Dan ada dalam Al-Quran sakinah, ketentraman, ketenangan. Dan ada juga mutmainnah. Mutmainnah itu lebih menjurus kepada hati, jiwa, batin yang tentram. Kalau awak mencaliak kepada hadis Nabi Bapak Ibu jemaah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, kebahagiaan itu bisa diambil awak peroleh dengan ampek keadaan. Kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan bagi seseorang, yaitu antakuna zaujatuhu salihah. Kebahagiaan yang pertama tu kalau nyo mempunyai istri yang solehah. Kalau berbicara tentang istri yang solehah, panjang penjabarannya Bapak. Ciri istri yang solehah apa Pak? Apa konyo rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin datang ke masjid berjamaah? Bukan itu ciri istri yang solehah. Istri yang solehah itu 3 setandonya. In nazarta ilaiha sarratka. Bila kamu bertemu dengan istrimu, tenang batin perasaan. Hilang beban di pundaknya, tawa pikiran di kepalanya. Ia warna tampilnya menjadi penghibur bagi suaminya. Itu ciri istri yang solehah. Dan di dalam hadis Nabi, seorang wanita yang telah menunaikan puasa di bulan Ramadan, salatnya 5 waktu, kemudian taat kepada suaminya, maka jaminannya nanti
di sarugonyo boleh meminta dari pintu manyo ka masuk. Jadi bukan tahajud jadi jaminan, bukan sedekah jadi jaminan, tapi ketaatan kepada suami. Kalau mau uraikan lebih panjang, agak takete itu. Mantun mana kami kok. Sebab disitulah jihad seorang istri. Bamang ko bantu itu Bapak Ibu. Ambo pernah lo diprotes di jamaah ibu-ibu. Ya memang di beberapa tempat itu ibu-ibu namanya jamaahnya. Sebab tanggung jawab seorang ayah kepada istrinya tuh luar biasa gitu. Kalau awak mendengarkan misalnya seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian ini bagoyang-goyang diadu anurang rami, adu bukan laki-laki yang bukan mahram di sini, apapun bantu goyangnya, kok goyang dete pentas, kok goyang senam masalah, apapun bentuknya, selagi ada laki-laki yang bukan mahram di sekitar itu dan bukan tempat yang tertutup, jangankan masuk sarugo, pintu sarugo pun tidak akan pernah cium. Sementara jarak pintu surga itu 500 tahun perjalanan. Kata Nabi. Adolah bagi bapak kah? Kalaulah nampak di nyo istrinya, anak gadis nyo pai ke tempat nan tadi itu. Pai nyo jo laki-laki yang bukan mahramnya, bakumpul nyo ikhtilat nyo bercampur bau antara laki-laki dan perempuan. Kemudian nyo memakai wangi-wangian yang berlebihan sehingga mengundang syahwat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada rasa cemburu di hatinya tu dah. Maka laki-laki itu dalam fikih namanya laki-laki dayus. Laki-laki dayus sama dengan tadi. Jangankan masuk sarugo, mencium bau sarugo sendiri tidak akan pernah dapat. Itu tanggung jawabnya. Maka satu orang perempuan akan bisa membawa sampai golongan laki-laki kalau neraka. Ayah kandungnya, suaminya, saudara laki-laki kandungnya, dan anak laki-laki kandungnya. Itu baiknya. Tinggal puasa ibu-ibu, kalau tidak dikanakan di ayahnya, maka ayahnya santo menanggungnya. Makanya agak ninia awak batanya nak ke istri atau anak gadis puasa tahun lebih laba ganti kan. Kalau tidak tatanya itu, maka si ayah akan bertanggung jawab nanti sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa auladun abrar. Kebahagiaan yang kedua tu punya anak-anak yang berbakti. Anak yang berbakti ko sabana tahu diuntuang mengaratinya jo ayah jo ibunya. Nyo rajin ke surau, rajin tahu jo agama dan patuh. Tidak ada menyinggung sedikit pun perasaan dari kedua ibu bapaknya. Dan itu tentu juga sangat panjang Bapak Ibu kalau jalihkan gitu. Kebahagiaan yang ketiga kata Nabi, wa khalatuhu salihina. Kawan-kawannya itu orang-orang yang saleh. Jadinya beradu di lingkungan orang-orang yang saleh. Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam sebuah ungkapannya, uhibbus salihina walastu ma'ahu. Aku sangat mencintai orang-orang yang saleh walaupun aku tidak termasuk golongan mereka. La'alli an anali bihi syafa'ah. Tapi dengan bergaul dengan mereka, mudah-mudahan aku nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat. Kalau dalam pengajian Abi Hamdi Bapak Ibu, yang masuk lingkungan orang-orang saleh itu orang nan rajin mendatangkan pengajian. Bakumpuannya sama-sama berjamaah. Di madu wiridnya pengajian, terutama salat berjamaah di daerahnya tu, di kampungnya tu. Nah, maka orang-orang nan bergaul dengan orang-orang yang saleh, itulah orang nan bahagia. Nah, lalu bantu bahagia tu.
Apakah orang saleh tu magi piti? Kan ndak kena. Apakah orang saleh tu nak menanggung biaya hidupnya? Kan ndak. Malahan mungkin tersinggung hati justru bakawan di orang saleh. Sebab orang saleh amuah magi nasihat kayaknya. Amuah menganakan inyo. Kadang awak menerima nasihat tu kan melawan hati awak bapak. Nah, lalu nan bahagia tu apa? Nah, itulahnya tu. Artinya nan bahagia tu sebenarnya memang hakikatnya pahit di dunia tu, tapi akhirat ujungnya. Bentuk tadi itu istri yang salehah. Salehah tu kan pahit. Seorang bapak yang saleh tu pahit. Dan begitu juga dengan kawan-kawan yang saleh. Nyo pasti kalau nyo sayang ke saudaranya tu, nyo ingetan. Cuma sebagian kadang dia awak bapak ibu, ketika menerima nasihat dari kawan, terlontar ucapan urusilah diri yang surang. Kami lo nan kami kalian agai. Badan nang saya ndak tabihan dia. Kalimat nan bantu itu tu bapak ibu, kalau awak ndak hati-hati, kata Nabi itu adalah kalimat yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul kalami ilallahi ayyaqulla rajula lirajulin ittaqillah. Kalimat yang paling dibenci oleh Allah, kata Nabi, yaitu ketika seseorang menyampaikan kepada orang lain atau saudaranya, bertakwalah kepada Allah, fayaqulu, kemudian ia menjawab, alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Uruslah badan nang surang. Nah, kalimat nan bantu aku bapak ibu tu nan paling dibenci oleh Allah. Sementara seharusnya awak bersyukur ada orang nan maingean dan menganakan awak ketika awak lupa atau ketika awak alfa. Nah, kemudian termasuk juga kebagian yang kampe itu kata Nabi, wa ayyakuna rizquhu fi biladih. Orang nan kalau rasakinya tu di kampungnya. Nah, di mana berdomisili di kampungnya tu, di situ rasakinya. Coba lah tanya ke orang rantau, apa perasaannya di rantau? Pastinya nak iyo pulang. Tapi dek idui nak membawanya kian. Ndak do nan sabahagia di kampung. Nah, itulah nan bahagia tu menurut Nabi SAW di dalam hadis beliau. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada yang perlu awak ingat di dalam ayat dalam surah Al-Ma'arij. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah ayat ke-19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi memang kudrahnya manusia kok diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpuanlah kayaknya kesusahan, makanya akan berkeluh kesahnya. Akan mengeluhnya. Ditimpulahnya penderitaan, bencana dan segala macamnya tuh. Atau di keluarganya tidak selesainya akan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau ditimpakan kainnya, dia akan kainnya kebaikan, tibo sifat cekinya, sampilinya. Nah, awak Bapak Ibu di dalam bulan Zulhijjah Pak, kini kan masih malam nan ke-21 kalau tidak salah Bapak Ibu. Di dalam Islam tu ada contoh-contoh keluarga nan bahagia. Ada keluarga Nabi Ibrahim. Ada kalau Nabi Ibrahim tu sadunya tu taat saleh kada sadunya. Nabi Ibrahim anaknya, istrinya, sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu banyak nan menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim salah satu julukan beliau, gelar beliau tu Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Nabi Ibrahim itu juga dijuluki imam seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Beliau juga Khalilullah, kesayangan Allah. Wattakhadallahu khalila, Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai orang kesayangannya. Bagaimana Allah jadikan Nabi Ibrahim bantua itu bana titel yang disandarkan diri beliau. Karena Nabi Ibrahim memiliki kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan itu penderitaan hakikatnya, Bapak Ibu. Cuma lawak akan bawa baca tu sejarah Nabi Ibrahim. Bahkan beliau sajak lahir hidupnya menderita Nabi Ibrahim. Dan termasuk Nabi yang ulul azmi di antara 5 Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 5 Nabi itu Nabi Muhammad nan paling barik ujian cobaannya. Tetapi memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Dan Nabi Ibrahim kulah Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang teguh pendirian itu. Mulai dari istrinya Sarah pertama bana. Nabi Ibrahim ku Bapak Ibu kan waktu nyo Raja Namrud tu dulu nyo pernah bamimpi. Nyo bamimpi itu mahkotanya diambil di anak ketek. Masuk ke dalam istananya diambilnya mahkotanya. Maka besok paginya dipanggilnya lah tukang-tukang tenun, tukang ramalnya. Keyakinan awak nan makrif apa khurafat ko Bapak Ibu yang picayo kanu kwa yang katu-katu ngaramal tu ndak kini sudah. Awak kan kalau laba mimpi itu kan kadang kan pagi-pagi awak sampai yang kurang. Dia mah ba mimpi tadi malam mangkuah. Kolah nak kata jadi ya. Jadi bab pikiran bantua itu pun juga lah lamo sawananya. Sehingga kalau lepas suwo je orang elok, bisalah nyo arahkan mimpi itu kena elok. Cuma kebanyakan orang marahkan tu kena buruk. Mimpi tadi malam, awak dikajari mau misalnya. Berarti siap-siap silah, awak akan menerima nanti. Ado beko nan kamaruntuhan kamancuan. Awak menangakan itu tu capek masuknya tu. Kalau nan buruk tu capek masuknya kati daripada nan elok. Itu lebih lakih masuknya sebab ditolong di setan. Nah Raja Namrud pun betul itu. Yang kata tukang dukunnya tu, yang dukunnya, tuan harus hati-hati. Sebab nanti kerajaan tuan ko akan diambil, dirampas oleh seorang anak laki-laki yang gagah dan rupawan. Sehingga perintahkanlah seluruh masyarakatnya tu membunuh setiap anak nan laki-laki laia. Diadukannya lah pendataan dan sesu setiap keluarga yang memiliki ibu yang sedang hamil. Makanya Bapak Ibu jamaah, istri dari Azar, istri dari Azar ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, memintalah kepada Azar tu untuk menjauhkan Nabi Ibrahim, sehingga dibawalah ke suatu tempat tidak terjangkau di orang yang tidak ampian tak ada lah orang kian itu masuk ke dalam gua. Nabi Ibrahim ko bukan orang Makkah asli, bukan Arab asli. Beliau berasal dari Babilonia di selatan wilayah Irak. Nagarinya tu bernama Ural Kaldania di Mesopotamia. Nagari keteknya Kutsa. Di Kutsa itulah Nabi Ibrahim ko dibakar. Di antara irhas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, waktu bayi itu turunlah malaikat Jibril. Adionyo Allah jari Nabi ampu jari Nabi Ibrahim ko kamului Nabi Ibrahim sehingga menjadilah madu dan susu. Itulah yang mampukan Nabi Ibrahim sampai beliau remaja. Yang ibunya tu dengan ayahnya, ayah Nabi Ibrahim Azar, dek memiliki keyakinan nan kuat sebab naluri seorang ibu ko kontak batinnya kan kuat kepada anaknya. Tetap nyoba kunjung tiap hari. Barangke tu sebelum siang tarang, beko balik ke kampungnya tu lah malam hari. Dan Nabi Ibrahim ko tinggal di kubu sampai nyo remaja. Ketika remaja itulah nyo keluar.
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ku Bapak Ibu kata para ulama ada ampe keistimewaannya. Nan pertama Nabi Ibrahim tu menemui Tuhannya itu melalui pencarian rohani beliau sendiri. Seperti yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 7 sampai ayat 79. Nampaklah bintang, nampaklah bulan, nampak matahari, sehingga disangko itulah Tuhan. Katikolah hilang kasadonyo tu tak masuk matahari, kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Beda aja awak. Kalau awak mencari mengenal Allah itulah gadang Bapak Ibu. Awak nan pertama diajarkan dulu tu beribadah, ba'acara salat, ba'acara puasa. Tapi guna salat puasa tu anak tentu. Bahkan dulu ada diiming-imingi dia hadiah kalau selesai puasa dibalian baju rayu, dibalian sepeda misal. Jadi tujuan awak tu beribadah tu bukan karena Allah dulu, ingin mendapatkan hadiah dari ayah ibunya. Itu buliah untuk stimulus buliah untuk rangsangan gitu. Bila awak mengenal Allah ko, malahan mungkin ketika manangan umum wala tua ko mungkin baru. Lain awak beraja TPA MDA itu pun masih dasar diajarkan di guru-guru awak. Jadi Nabi Ibrahim mencari itu dengan sendirinya. Kemudian Nabi Ibrahim itu kata ulama keistimewaan yang keduanya melalui Nabi Ibrahim pula kebiasaan orang untuk mengorbankan manusia itu dirubah oleh Allah. Ya, ibadah kurban itulah ada sejak Nabi Adam. Dalam peristiwa putra-putra Nabi Adam alaihi salam Bapak Ibu, di dalam Al-Quran. Selama itu dalam surah Al-An'am ya kalau tidak salah. Malupu ayat baranya. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Cuma jarak antara nabi itu sangat jauh gitu. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan terutama dalam bidang akidah. Termasuk korban. Bantu di Mesir misalnya. Yang dibunuhnya tu di Mesir kuno tu dicarinya lah gadis perawan yang jelita, wajahnya rancak. Beku ditalantangkan di atas batu tu didabiah. Darahnya dipersembahkan untuk dewi penguasa sungai Nil. Di bumi Kan'an Irak, anak-anak bayi ku Bapak Ibu. Anak bayi na baju merah tu, yang masih merah tu, badannya. Ada tu ritualnya dalam beberapa waktu kurun waktu disangainya dan dibakarnya di atas api itu. Yang katanya persembahan untuk dewa Bal, dewa api. Baitulah orang-orang di Eropa, orang-orang Viking, orang Skandinavia yang menghuni Meksiko gitu. Dulu itu. Jadi yang dikorbankannya itu pendeta-pendetanya, rahibnya. Dan ada nama biak jantung dan darah manusia. Untuk menangka terjadinya musibah dan bencana. Jadi itulah yang diwariskan turun-temurun. Bahkan di zaman modern kini pun masih ada cik dua orang yang masih mengorbankan dan bantu itu dengan cara membunuh. Maka melalui Nabi Ibrahim alaihissalam Allah rubah kebiasaan itu. Apakah manusia itu makhluk terhormat? Tidak. Apakah karena manusia itu makhluk yang mulia? Bukan itu alasannya. Tapi alasannya karena rahmat Allah, sayang Allah. Jadi itu keistimewaan yang kedua dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau pula lah satu-satunya Nabi yang diperlihatkan oleh Allah cara Allah menghidupkan nan mati. Ya, waktu Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah 260 mudah salah. Nabi Ibrahim ko mengecek, ya Allah, caranya engkau menghidupkan nan mati. Maka disuruh oleh Allah mengumpulkan mandabiah ampe ikut burung. Burung tu beku dicincang, dicai, bantu alih bentuk tapuang. Sudah tu dibagi ampe onggoknya.
buki dan berbeda. Sudah tu kata Allah, panggillah burung tadi, maka tibulah burung tu dan nampik dia. Nah, jadi itu diantara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga melalui Nabi Ibrahim itulah seruan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Allah perintahkan itu, hai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya Allah, balokah mungkin ambo ka menyeru sementara suara ambo nak sampai. Lalu Allah berfirman, serulah, maka kami yang akan menyampaikan. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang di segenap penjuru yang jauh. Kalau kata Dr. Syauqi Abu Khalil, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman akan takjub dengan kalimat amiq. Sebab amiq itu menunjukkan bumi ko bule. Kalau sekiranya bumi ko data, maka kalimat yang digunakan ba'id. Ba'id itu juga berarti jauh, tapi ba'id itu menunjukkan posisi jauh di tampik nan datang. Nah, jadi dari ayat kukolah ulama sepakat satio awak kolah dapik seruan sadonya. Lah dapik panggilan ndak do indahnya. Seluruhnya lah dapik. Cuman keadaan awak nambah beda-beda. Adonan di agiah oleh Allah kemampuan, mudahnya jalan kakian, ndak do aral nan melintang, akhirnya penuhi sampai menaikkan ibadah. Ada orang nan mampu, diagiah oleh Allah kemampuan siai badannya, tapi hatinya ndak tergerak. Adonya nama bentuk itu. Bahkan langkahnya makin jauh dari Allah. Di sisi lain, ada orang nan mampu lah siai badannya, tapi ada aral nan merintangi, akhirnya ndak sampai jemu kasih. Mulai tahun 2019 balik Covid misalnya, tiba ante corona mana-mana. Dan di sisi lain pula ada orang nan menangis tiok sebanta. Asa teranga orang paibo setinya. Na iyo nyo ka pai, minta-minta nyo ka Allah. Apa dayo tangan tak sampai. Mangkonya redaksi Allah dalam Al-Quran itu manis tata'a ilaihi sabila. Nan pai kakian tu bagi nan mampu kecil Allah. Itulah maha bijaksananya Allah di dalam ayat-ayat beliau untuk menunaikan perintah kepada manusia itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi Ibrahim, kalau wak caliak Bapak Ibu di dalam ayat, baraso Nabi Ibrahim itu disabui oleh Allah yang ditarimanya itu ujian terang-terangan, ujian yang sangat nyata gitu. Am kasutnya ujian yang sangat nyata tuh. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian terang-terangan. Baanan ujian terang-terangan. Lah tahu Nabi Ibrahim ku anan kadiagi Allah. Kalau awak kan acok dapat musibah atau nan awak suku itu lah dapat baru awak tahu gitu. Namun dia kalau dulu lah misalnya. Sehingga saja itu awak lah cameh-cameh sing itu kan. Manusiawi awak gitu. Nah, tapi Nabi Ibrahim nyo tahu nan kata jadi itu gitu. Setelah dikabarkan oleh Allah melalui wahyunya, termasuk diantaranya untuk kemandabiah putra beliau Ismail. Itu tuh tidak ringan Bapak Ibu. Nabi Ibrahim kot hampir tiap hari berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan ambu anak yang saleh. Yo bana harok Nabi Ibrahim ko Bapak Ibu. Sampailah tua usia beliau. Nabi Ibrahim ko dalam riwayat beliau mendapatkan keturunan umur 94 tahun. Itulah tua. Kalau tidak salah umur Nabi Ibrahim ko beliau wafat umur 135. Dan itu masih umur yang normal. Dan Sarah pun tidak yakin akan punya anak. Makanya dia punyalah khadamnya atau pelayannya. Ada yang mengatakan pelayan ada yang istri. Hajar itu. Sebab Hajar itu adalah hadiah dari Raja Mesir ketika tidak berhasil membujuk Sarah untuk menjadi istrinya,
Akhirnya Nabi Ibrahim dilapihkan balik, dikeluarkan dari istana dan dihadiahkan bulolah Hajar. Dan dari Hajar itulah Nabi Ibrahim memperoleh putra beliau Ismail alaihissalam. Tapi ketika lah mulai remaja Bapak Ibu, sedang bisa dibawa bakawan, diajak untuk bakaraju, tak masuklah merenovasi dinding Ka'bah. Bisa bertukar fikiran, bisa, pokoknya bisa lah gitu. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mendabiah itu. Nah, makanya Bapak Ibu, ada namanya hari-hari penuh berkah tu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tu, tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Sebab Nabi Ibrahim berfikir karih, apakah iyo ko perintah ko. Katikolah yakin Nabi Ibrahim maka hari ke-9 hari Arafah. Lah yakin bana tu Nabi Ibrahim lah arif Arafah arif. Arif ko lah percaya bana, lah nampak bananya. Alun takilik lah takalam bentuk bulan di bulan Panua. Alun diliik lah di dalam lah barasu di batang tubuh. Mengkonya tu Arafah namanya. Baru penyembelihan hari nang ke-10 hari nahar. Bayangkan Bapak Ibu, baitu bariknya yang dialami Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kulah putra beliau nama menunjukkan ke ayahnya. Ya, sebelum mambo di dabiah, siapkan mental ayah. Asah pisau ayah tajam-tajam, jangan lupa bau tali. Beko menggalentang ambo beko gitu. Sudah tu tutui mungku ambo. Sebab beko kalau ndak ya tutui mungku ambo, ibu ayah macam dia. Baju ambo nan kanai darah jangan dibuang dan dikuburkan. Simpan untuk palapih teraga ibunda ambo. Asia anak nak bantu itu. Inyo nama menunjukkan dewa menyuruh membeli kopi ke lapau selah mencapaknya. Di masalah wak mendidik anak tu. Disuruh asalnya gua membeli pulsa kala misalnya ke lapau, nyepai ju tapi hati wak taibu ni. Sebelumnya barang kek tu. Kalau Nabi Ismail pun dah ada. Ketika Nabi Ibrahim mengecian, ya bunayya inni ara fil manami an tadhbahuka ma fanzur madza tara. Dibawanya pandapik dulu gitu. Dijawablah Nabi Ismail, qala ya abati if'al madza tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini nama menunjukkan, tapi akhirnya digantilah oleh Allah dengan sembelihan yang besar dengan kibas tu. Tamasuklah Hajar Bapak Ibu. Iblis tu tak dianukan. Iblis kau tak pernah tinggal diam. Ke Hajar nyopai dulu. Kalau Bapak Ibu nalapai melontar jumrah pelaksanaan ibadah haji, sebelum masuk ke jamarat tu kan ada bukit deteh cek tu. Ada tu tugu tu. Atu banyak jamaah haji tak tahu tu. Mau keceng ke Sirina, nali tahu mana tugu tu ke tempat Nabi Ismail tu sinana cu deteh. Banyak jamaah tu tak tahu. Ketika membayar pun betul itu dulu. Ibadah kurban tu Bapak Ibu ada kesamaannya tu dengan ibadah haji gitu. Awak kan kalau ndak diapukan haji, kurban disunahkan. Tapi walaupun sunnah kurban tu Bapak Ibu, kalau ndak mengikuti aturan dari syariat, makanya jatuh mubazir. Contohnya Bapak Ibu. Nyo bedanya antara orang Arab dan orang awak. Kalau orang Arab madokan kurban tu nyo surang-surang atau keluarganya sih. Inyo membeli apakah kambing atau jawi atau unta, keluarganya nama mendabiah, inyo nama mencincang, inyo nama bagian. Kalau di negeri awak rata-rata ada panitia atau pengurus dan penyelenggara. Cuma sayangnya Bapak Ibu, banyak panitia dan peserta kok tidak mengerti itu. Bapak Ibu nan satu patang ko lai ada patah wakil ka panitia. Ambo wakiakan kapak untuk bakorban siku ajawi sapar tujuh dengan harago 3 juta sekian ko ado balabiah gunakanlah untuk personal ko untuk nan lain. Tua kecek panitia atau pengurus ambo terima wakil dari ibu. Lai muda itu patang ko. Lai. Paliang awaknya ambo satu cik barago ban kuapti.
Dalam kurban tu ada fikih wakalah, ada fikih buyu', ada fikih kurban tu sendiri. Kadang Bapak Ibu sebenarnya paralu sebelum itu aduh kok diundanglah seorang guru gitu kan. Diundang peserta tu. Dan itu sepakat ulama, enggak ada kayak apa perbedaannya. Baitullah panitia hanya membali Jawi itu enggak cek ke Bali saya. Ada akadnya tu. Dalam Islam tu kan ada akad. Pak, bara tanah Pak, ambo Bali Jawi kuah. Yang peserta kurban bawa kia kambo, jumlahnya 7 orang. Dan sarancaknya dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, tanduan, ko Jawi kelompok 1. Lain bentuk itu petang ko pengurus panitia. Kan ada. Lain cek-ceknya gitu. Paling tidak ada kalimat yang menyerupai. Baitullah kata Nabiah harus kalau sarancaknya dihadirkan Bapak. Kalau tidak hadir bawa kia. Maka sakurang-kurangnya ke panitia bawa kia. Tidak cek panggil-panggil saja kelompok nan katigo. Sianu. Kau Jawinya. Itulah kumpul orang. Alasan nak bantu itu. Beko orang yang tidak hadir nyobacuan. Iko kwa ambo kwa bawa kia sianu kambo kwa. Nyo samo lo jo dalam Islam tu sahnya tu diangkat dengan akad tu lah Bapak. Semua jo orang nikah jo akad. Cuma kadang ada sebagian awak konan bahari kabatanyo. Seolah-olah itu tradisi tahunan warisan orang tua saiswa. Nyo walaupun sunnah muakkad Bapak Ibu jamaah, ada ulama sebagian mewajibkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, nyo jatuh mubazir. Makanya syiar Allah itu nan sampai itu takwa tu. Salah satu makna takwa tu berhati-hati. Terutama dalam beribadah, berhati-hati. Baitullah pembagian daging tu misalnya. Daging tu nyo bagi tiga tu ndak sepertiga untuk peserta, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk hendak bantu itu. Jadi banyak tu kalau Jawabi Hamdi jadi mana kayak tentang itu tu. Bahkan orang peserta kurban nan labia saketeknya mambiak itu yang lebih utama. Lalu buliahnya memakan buliah sunnahnya gitu. Misalnya ko hatinya, limpunya. Baitullah katiko perlakuan kajawi. Itu sebagian orang tu perhatikan sampai kini bentuk itu juga. Kajawi itu harus lembut, tidak boleh kasar-kasar. Tidak boleh mampihnya kuai-kuai. Perlakukan dengan tenang. Sudah tu bekonya tidak boleh usahawan tak tutui tidak nampak di kawannya. Beko pisaunya tu kalau bisa sekali. Kalau nampak mu Asrizal tu masa sekali. Sana tajam pisaunya. Tidak mau ulang-ulang bantu mahari gitu. Anan dibaconya di tukang jegal tu. Itu harus dianukan gitu. Diingian bagi awak. Sebab nama nangam pengajian ku tidak marah orang ini. Itu je orang ni. Maka kewajiban awak menyampaikan itu. Jadi kadang itulah yang menjadi apa dia awak tidak mungkin lo guru-guru awak yang datangnya ke titik anu kama ingin dak bantu itu. Sebab ilmu tu kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu tu dicari, bukan ilmu tu yang datang itu. Wai bertanya. Alhamdulillah kalau di lurah lain nyinyia panitia tu bertanya. Kadang awak lu panik menjawab lurah tapi orang teh lailah agak nyinyianya. Jadi Bapak Ibunya itu kadang ibadah sinan tu ndak anu walaupun apa namanya sunnah kalau ndak sesuai dengan apa ketentuan syariat ndak sampai dan dimukasai. Kapan tu itu saja tiap tahun
Makanya Allah menyampaikan kan Nabi dia dalam Al-Qur'an tu nan ka sampai ke Allah tu takwa. Palakuan ka jawi kadang alun pasti jawi ko matinya itu lah bairi. Alah adonan makuli, adonan lah hilang ikuannya, adonan hilang lidahnya. Nyo dipastikan dulu barunya bisa diapukan. Jawi itu kalau lah dikarumuni orang banyak stresnya Bapak Ibu. Kalau nampak kawannya orang baci, nyo tambah stres, mangkunya kawi jawi itu sengkang. Cuma dia awak kan baburuk sangko ke orang. Kalau lah sengkang jawi, aku samui ko, siapa sertanya ko? Itu tak sesuai je perangainya. Itu nanado di kapal luar tu. Nya biasa juga hewan tu stres kalau lah rami. Sudah tu lah nampak lo kawannya orang stresnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah itu nan paralu awak apukan tapi mungkin tuan nang datang itu. Nah, mudah-mudahan awak nan hadirku bisalah diterima oleh Allah hendaknya ibadah waktu dan itulah sumber kebahagiaan. Yang intinya Bapak Ibu jamaah, bahagia itu salah satunya ikhlas dalam beribadah dan perbuatan, bersyukur di atas kekurangan dan bersabar dengan musibah dan ujian. Seperti pelajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ku adu katu nak pada tampaknya diperbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.